Di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah contoh penggunaan array. Mungkin kalau contoh yang sering kita gunakan adalah, jadi ketika kita membuat tulisan atau mengetik tulisan di dalam Microsoft Word, jadi ini aplikasi Microsoft Word. Ketika kita menulis tulisan, misalnya seperti ini, jadi secara otomatis biasanya di sini akan langsung dihitung berapa jumlah kata yang ada di dalam tulisan yang kita buat. Jadi di dalam tulisan yang saya buat ini, jumlah katanya adalah 61 kata. Nah, itu bisa kita hitung secara otomatis menggunakan teknik yang ada di dalam array. Oke, jadi itu yang akan kita sekarang coba buat. Nah, jadi kita akan buat dalam bahasa pemrograman PHP-nya. Nah, jadi pertama yang akan saya tulis di sini adalah tulisannya. Oke, saya buat ke dalam sebuah variabel yang bernama variabel tulisan. Nah, isi dari variabel tulisan ini saya akan samakan dengan yang saya buat di dalam Microsoft Word. Oke, ini kita copy, kemudian kita salin di dalam sini, di dalam variabel tulisan. Nah, jadi ini tulisannya. Sekarang setelah kita punya tulisan, nah jadi teknik yang akan kita gunakan di sini adalah teknik explode. Ya, jadi kita akan menggunakan teknik explode. Jadi teknik explode ini kita gunakan untuk memecah tulisan ini. Oke, memecah tulisan atau mengubah tulisan ini menjadi sebuah kata atau kita ubah tulisan menjadi array. Nah, saya tulis di sini. Mengubah tulisan menjadi array. Jadi menggunakan teknik explode. Nah, caranya kita buat variabelnya di sini. Nama variabelnya bebas ya. Misal di sini saya buat tulisan underscore array. Nah, jadi saya akan mengubah tulisan ini menjadi sebuah array dan saya simpan di dalam variabel tulisan underscore array. Oke, kita gunakan explode di sini. Nah, explode. Jadi delimiternya di bagian delimiter yang dimaksud di sini adalah karakter apa yang akan kita gunakan untuk memisah array-nya atau memisah tulisannya. Ya, jadi karena yang akan kita cari adalah kata, maka yang memisahkan antar kata ini adalah tanda spasi. Ya, jadi karakter pemisahnya adalah spasi. Ada kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, dan seterusnya. Jadi pemisahnya adalah spasi. Oke, kita isi spasi di sini. Kemudian di dalam string, nah string ini karena kita sudah punya tulisan, jadi kita tidak perlu mengetikkan otomatis manual di sini. Jadi tinggal kita panggil variabel tulisan. Nah, jadi variabel tulisan ini akan dipisah berdasarkan tanda spasinya. Oke, menggunakan perintah explode. Nah, jadi setelah kita explode, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, menampilkan isi dari array. Ya, menampilkan isi array. Caranya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi bisa menggunakan print underscore r. Kemudian nama array-nya adalah tulisan underscore array. Ya, jadi itu cara dasar untuk menampilkan isi dari sebuah array. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Mulai dari indeks 0, isinya adalah array, kemudian kata kedua adalah merupakan, dan seterusnya. Jadi bisa kalian lihat di sini, indeks dan juga isinya. Nah, sekarang untuk menampilkan tulisan yang saya buat ini ada berapa kata. Oke, jadi kita bisa menggunakan panjang dari array yang sudah kita dapatkan menggunakan explode. Ya, jadi untuk menampilkan panjangnya, di video sebelumnya juga sudah ada, kita menggunakan perintah count. Nah, yang kita hitung adalah variabel tulisan array. Atau array-nya yang kita hitung di sini namanya adalah tulisan underscore array. Oke, tinggal kita tampilkan. Kita lihat hasilnya. Oke, 61. Jadi sama seperti yang dihasilkan oleh Microsoft Word. Jadi di sini ada 61 kata. Jadi di sini ada 61 kata. Ya, 61 kata. Nah, itu teknik explode. Nah, sekarang ada lagi teknik yang kedua, ini kebalikannya dari explode.
Oke, kebalikannya dari explode yaitu teknik implode. Oke, kalau explode itu adalah mengubah tulisan menjadi array, jadi tulisannya dipecah menjadi array, sedangkan implode ini adalah menggabungkan array yang terpisah tadi menjadi sebuah satu kesatuan atau sebuah variabel. Oke, nah contohnya kita bisa tulis di sini, ya, implode. Ini kebalikan dari explode. Nah, teknik implode ini adalah menggabungkan, ya, menggabungkan array menjadi sebuah variabel. Nah, caranya sama seperti explode, jadi kita buat dulu variabel penampungnya atau wadahnya. Jadi ini akan ditampung di dalam variabel yang bernama tulisan implode misalnya. Ya, ini nama variabelnya. Kemudian kita masukkan di sini implode, ini nama fungsinya. Oke, jadi glue-nya ini kita isi dengan karakter apa yang kita gunakan untuk menyambungkan array-nya. Nah, misal di sini saya akan gunakan tanda strip, ya, tanda garis. Kemudian piece-nya atau bagiannya adalah saya ambil dari sini, dari array-nya, yaitu tulisan underscore array. Variabel tulisan underscore array. Nah, jadi setelah tadi dipecah menggunakan explode, sekarang kita bisa menggabungkan array-nya menggunakan implode. Nah, di sini tanda penghubungnya adalah tanda garis atau tanda strip yang saya gunakan. Oke. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa menampilkan di sini. Oke, caranya tinggal kita tampilkan seperti menampilkan variabel. Oke, echo nama variabelnya tadi adalah tulisan implode. Kemudian saya kasih jarak di sini menggunakan hr, tag elemen hr. Kemudian nanti di bawahnya akan ada jumlah katanya. Oke, kita coba. Nah, jadi ini tulisannya. Jadi penghubungnya adalah tanda strip. Nah, tanda strip, strip, dan seterusnya. Kemudian akan dihitung jumlah katanya ada 61 kata. Oke, jadi tanda penghubung ini bisa kalian ubah. Misalnya kita menggunakan tanda spasi. Di bagian implode kita menggunakan spasi. Maka outputnya di sini akan menjadi spasi. Array merupakan suatu tipe data dan seterusnya. Oke, seperti itu untuk penggunaan explode dan implode. Nah, jadi ini semuanya sudah terotomatisasi ketika kalian menambahkan tulisan di sini. Ketika kalian menambahkan tulisan, oke, misalnya selamat belajar web programming. Oke, jadi itu saya tambahkan tulisan tadi, selamat belajar web programming. Jadi ketika kita menambahkan tulisan, maka kalau kita refresh ini, nah, tulisannya akan otomatis bertambah, dan untuk jumlah katanya juga akan otomatis tercatat di sini, yaitu 65 kata. Oke, nah itu contoh penggunaan array yang bisa kita terapkan.